Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, musim libur sekolah yang biasanya menjadi masa panen bagi para penjahit kini tak lagi memberikan lonjakan pesanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Di Pasar Besar Kota Malang, para penjahit mengaku permintaan jahit seragam sekolah baru stagnan selama 3 tahun terakhir. Mereka pun lebih banyak mengandalkan jasa permak pakaian untuk mempertahankan penghasilan. Ratusan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah di pelataran makam leluhur Rembah Ronggoboyo, Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan cabutan gunungan hasil bumi dan jajanan pasar tersebut berlangsung meriah dan dipadati ratusan warga yang antusias mengikuti prosesi hingga selesai. Selain rebutan gunungan hasil bumi dan jajanan pasar, warga juga berebut ayam dan entok. Gunungan yang disusun dari berbagai hasil pertanian seperti sayur mayur, buah-buahan, padi jagung, umbi-umbian, serta aneka jajanan pasar menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki dan hasil panen. Setelah didoakan bersama, gunungan kemudian diperebutkan warga dalam tradisi jabutan yang telah diwariskan secara turun-menurun. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai kegiatan tersebut. Warga dari berbagai usia berbaur mengikuti prosesi dengan tertib, menjadikan tradisi ini bukan sekedar seremoni budaya, tetapi juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar warga. Pemerhati budaya tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa tradisi jabutan gunungan merupakan bagian dari upaya udi-udi budaya, yakni menjaga dan melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi memiliki nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan. Acara Gerbek Suro, Mas. Terus Selamatan Desa. Terus tadi yang di bawah ini apa? Jabutan apa, Mas? Jabutan, ada jabutan buah-buahan, sayur, dan makanan ringan untuk anak-anak. Terus ya. Apa sih yang diyakini oleh warga ini? Yang diyakini oleh warga ini adalah bentuk pengabdian atau dharma bakti masyarakat Bunder kepada para leluhur yang seharusnya dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, sebetulnya adalah bentuk wujud syukur, Mas. Wujud syukur warga masyarakat Desa Bunder, khususnya Dusun Bunder. Selain menjadi bentuk pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengenalkan tradisi lokal kepada generasi muda agar tidak tergerus modernisasi. Melalui keterlibatan anak-anak dan remaja dalam setiap rangkaian acara, nilai-nilai budaya diharapkan terus diwariskan kepada penerus bangsa. Tradisi jabutan gunungan hasil bumi dan jajanan pasar di Dusun Bundar dan Jumput pun menjadi bukti bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, warga berharap tradisi ini terus dilestarikan sebagai identitas budaya sekaligus penguat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Karangploso, Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Ya, di sisi lain, pemirsa, semangat melestarikan budaya leluhur kembali ditunjukkan masyarakat Dusun Bundar dan Dusun Jumput, Desa Ampel Dento, Karangploso, melalui tradisi jabutan gunungan, hasil bumi, dan jajanan pasar yang digelar dalam rangka peringatan Bulan Suro. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan formal dan informal Kemendikdasmen. Kepada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Menteri PPA Arifah Fauzi, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengawali masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di awal tahun ajaran baru tahun 2026 dengan meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana. Peluncuran Gernasrana oleh 3 menteri ini berlangsung di Kota Malang, serentak diikuti oleh berbagai sekolah di Indonesia melalui daring. Selain meluncurkan Gernasrana, 3 menteri juga melakukan penandatanganan komitmen bersama Gernasrana di lingkungan sekolah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana khususnya di lingkungan sekolah merupakan komitmen dari pemerintah Presiden Prabowo dalam menjalin ruang yang aman dan nyaman bagi anak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan satuan pendidikan,
ruang publik maupun ruang digital. Menko PMK juga mengajak para orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk bersama menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Karena apabila anak mengalami kekerasan akan berdampak pada tumbuh kembang anak ke depannya. Menkot Pemkot juga menghimbau para anak-anak apabila mengalami kekerasan segera melaporkan pada orang tua, guru maupun pemerintah. Jadi pada pagi hari ini kita menyelenggarakan acara untuk gerakan nasional menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak, khususnya di satuan pendidikan, dalam ini adalah di sekolah. Jadi perlu kami tegaskan bahwa pemerintah atas perintahnya Bapak Presiden Prabowo, kita harus menjamin ruang yang aman dan nyaman, baik itu di keluarga, di satuan pendidikan, di ruang-ruang publik, dan juga di ruang digital. Pada pagi hari ini di bus Tuan Rumah Pak Mendikdasmen dan Gubernur Jawa Timur serta Pak Wali Kota dan Pak Bupati Malang, kita menyelenggarakan gerakan nasional sekolah yang aman dan nyaman. Tidak hanya diikuti oleh peserta di Malang, tetapi ini tadi juga diikuti oleh peserta secara daring di banyak sekolah di seluruh Indonesia. Kami mengajak para orang tua, para guru, pemerintah daerah untuk bersama-sama menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Karena kalau anak mengalami kekerasan, dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuh kembang anak ke depan. Dan kepada anak-anak kita, kalau mengetahui dan merasakan ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, maupun kekerasan di ruang digital, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada guru, kepada orang tua, dan pemerintah selalu hadir untuk menjamin anak-anak tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak angkanya cukup tinggi dan korban terbanyak adalah anak perempuan dengan jenis kekerasan, yakni kekerasan seksual. Ruang kekerasan yang paling banyak terjadi yakni di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tadi saya sampaikan bahwa kekerasan terhadap anak-anak angkanya cukup tinggi dan korban terbanyak anak-anak perempuan. Jenis kekerasannya yang paling banyak adalah kekerasan seksual untuk saat ini, dan ruang yang paling banyak terjadinya 71% itu ada di yang harusnya ruang itu paling aman, paling nyaman untuk anak-anak, tetapi ternyata di ruang itu banyak terjadi kekerasan, yaitu di dalam rumah tangga dan juga di satuan pendidikan sekolah. Jadi pada hari ini merupakan momen yang sangat penting, khususnya untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi ini diinisiasi oleh Pak Menko PMK. Bagaimana gerakan nasional ruang aman dan nyaman bagi anak ini kami berharap berdampak secara secara berkelanjutan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak melalui pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu melalui gerakan nasional ruang aman dan nyaman anak dapat memberikan dampak positif untuk mengurangi kekerasan terhadap anak melalui pencegahan yang dilakukan. Kementerian PPA sendiri juga terus berupaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan memberikan ruang aman bagi anak. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya usai jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami.